Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idza li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin al-ayah. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, bersyukur kita bisa bertemu. Mohon maaf Batu kalau minggu mau macet tadi, tak pikir sampai Karangploso ternyata ada truk 3 itu. Salim tidak berani. Terima kasih atas kehadirannya, semoga Allah bisa memberikan kita rahmat, keberkahan, kemudahan puasa hingga akhir. Kali ini, kemarin Mas Wahyudi meminta saya untuk ngambil tema satu dari tema 3. Beliau memilih tema yang pertama, merawat jalan dakwah Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Bapak Ibu sekalian, ini saya pikir sangat penting sekarang kita kembali. Saya ingin mengembalikan Muhammadiyah ke khitoh awal. Kita ini sudah jujur aja bahwa banyak terkontaminasi pikiran-pikiran transnasional yang sebetulnya itu bukan dari paham Muhammadiyah. Para jamaah sekalian, saya ingin cerita dulu bagaimana Pak R. Fakhruddin ini. Beliau ini adalah salah seorang ketua PP Muhammadiyah 5 periode. Panjang sekali, 5 periode. Satu-satunya yang menurut saya paling fenomenal setelah Kiai Dahlan. Selama 5 periode itu beliau itu bukan profesor, bukan doktor, bukan dokter Andes, bukan. Beliau hanya pengulu golongan 2, pegawai KUA golongan 2B, pensiun 2C. Coba. Tapi di masa Pak R inilah ratusan universitas berdiri, ratusan rumah sakit berdiri. Itu Pak R. Fakhruddin. Bukan masanya Pak Amin, bukan masanya Buya, tapi masanya A.R. Fakhruddin. Orang sederhana yang nanti akan saya ceritakan bagaimana beliau ini luar biasanya. Salah satunya adalah Pak R itu pernah diundang di Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng itu separuhnya itu adalah dzuriyahnya itu Muhammadiyah. Dzuriyah dari salah satu yang paling terkenal adalah Kiai Basir. Kiai Basir ini yang kemudian punya putra Kiai Azhar Basir, yang kemudian menjadi ketua PP Muhammadiyah setelah Pak R. Fakhruddin. Beliau wafat hanya menjabat separuh. Itu Pak Azhar Basir, putra dari Kiai Basir, pesantren Tebu Ireng. Puasa begini, Pak R pernah diundang ke Tebu Ireng. Gus Dur pernah berkata, aku ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Gus Dur. Nah, kemudian diundang, diajak buka bersama, maghriban, kemudian sholat isya. Pak R Fakhruddin ditawari ngimami tarweh. Jenengan mantuna ngimami tarawih 3 rakaat di NU. Sarawani pilih mulai. Pak R berani, Pak. Dan itu kan Gus Dur ngerjain itu. Dan itu kan Gus Dur itu kan ngentrik loh. Tapi Pak R juga cerdik banget Pak R. Nggih, siap. Ngimami. Begitu ngimami, Pak R tanglet. Dalam bahasa Jawa, para jamaah mangke diimami cara NU napa cara Muhammadiyah. Pak R tidak pernah bilang Muhammadiyah, Muhammadiyah. Lewat duit kamandola.
Kamdol, ya, entah setan niku. Istilahnya setan kamdol, kamandola. Orang-orang tidak suka dengan kita kan nyebut kita kamdol. Ku masjid kamdol, ini masjid kamdol nih. Nah, nggih, coro NU. Nah, biasa nih. Dari NU niku lagi ngimami 3 rakaat itu kan 15 menit mari. Ini mboten Pak, sampai 8:30. Dan kulit jamaah redeg kabeh. Nang Pak R kok dilawan. Noleh teng mburi para jamaah lanjut 23 napa witir. Wis sepakat witir. Ini yang kemudian oleh Gus Dur disebut orang Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan 500 orang NU dalam semalam. Kenapa ya? Pak R Fakhrudin kok dilawan. Itu dakwanya Pak R itu begitu. Pernah ketika beliau di Bengkulu, ditugaskan di sana, tadi Bengkulu, diundang yasinan. Jenengan itu yasinan dugi napa mboten? Mesti mboten dugi. Pak R dugi, Pak. Teko Pak R diundang yasinan teko, diundang tahlilan teko. Tanglet para jamaah biasane nek jenengan berangkat teng yasinan teng saking pundi? Ya dari rumah Pak R. Coba Pak R. Dos pundi menawi berangkate sareng-sareng saking masjid 1 kali dakwah. Lho napa kok saling masjid? Jamaah Isya rumiyin. Coba. Niku lho dakwah. Dijak jamaah dhisik teng masjid mangke berangkate sareng-sareng. Biasane wong yasinan itu gak tau salat, yasinan tok. Lah, awak dhewe mek iso ngilokno. Yasinan tok gak tau salat terus lapo? Apa yang sudah kita lakukan? Ndak ada mek ngilokno tok. Nah, Pak R yo opo nek awak dhewe jamaah rumiyin nggih jamaah Isya. Bareng-bareng grutuk-grutuk. Sampai di tempat ngaji tanglet malih. Dos pundi carane ngaji? Nggih ngaos biasa, mantun ngaos donga berkatan wangsul. Jae Pak R yo napa menawi dikaji setunggal ayat napa kali ayat lho. Menawi jenengan kersa monggo. Nah, dilakukan oleh Pak R. Giliran malam Jumat berikutnya, Pak R dos pundi menawi ngajine dilanjut. Loh, menawi purun monggo dilanjut. 2 tahun jamaah Yasin berubah tadi ranting Muhammadiyah. Niku lho dakwah. Lah nek sampean ngedoi kabeh, lah kapan dakwahe? Ya ora bisa ngilokno tok. Yasin bid'ah. Kan bid'ah terus lapo? Enggak ada. Jenengan bela NU sih asli. Tadi Muhammadiyah. Kayak bejo ben ngoten niku. Kabeh mbah-mbah dhewe niku NU dijak mlebu Muhammadiyah. Saniki enten ate yang Muhammadiyah tambah. Ayo. Malah kurang. Nopo? Karena metode kita itu lo keliru. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wis hafal kabeh. Tapi apa carane hikmah itu? Nah itu tadi Pak R melamun seperti itu. Pak R Fakhrudin itu adalah orang yang paling sering diajak sarapan pagi Pak Harto. Coba. Tiap Jumat pagi Pak R niku sarapan kali Pak Harto. Soalnya Pak Harto niku nggih tiyang Muhammadiyah, alumni SMP Muhammadiyah kemusuk Pak Harto niku Muhammadiyah. Bung Karno niku nggih Muhammadiyah. Nomor bakune 384. Jenengan pinten nomor bakune? Bung Karno itu nomor bakunya 384. Santri ngintil Kiai Ahmad Dahlan. Langsung Pak. Belajar ke Kiai Dahlan langsung. Lawak dhewe nek jari-jari. Kiai Bung Karno niku langsung. Dia nulis buku bagus tentang Muhammadiyah. Makin lama makin cinta Muhammadiyah. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai ketua Majelis Dikdasmen di ND.
Saya mengatakan sejarah NKRI itu adalah sejarahnya Muhammadiyah, sing lain nunut. Yang bikin negara kita itu orang Muhammadiyah. Yang mendirikan NKRI Muhammadiyah. Soekarno, proklamator, presiden pertama, penggagas Pancasila, kader Muhammadiyah, santri ngintil Kiai Dahlan. Di akhir hayatnya dia bilang, nanti kalau aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Nopo wani pimpinan cabang muni ngono. Nanti kalau aku mati, wah sarawani Bung Karno gitu. Istrinya Soekarno, Fatmawati. Sinten Fatmawati? Istrinya Soekarno. Nah, bulet aja. Fatmawati itu putri tercinta dari Buya Hasanuddin. Ibu Aisyah. Buya Hasanuddin itu konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul. Berarti ketua pimpinan wilayah. Dulu PP Muhammadiyah disebut Horberstur, gerombolan. Belanda menyebut kita gerombolan, Pak. Menyamakan kita dengan gerombolan rampok, gerombolan maling, gerombolan pemberontak. Horberstur Muhammadiyah. Buya Hasanuddin, konsul Muhammadiyah Bengkulu. Istrinya bernama Siti Hadijah. Punya putri cantik, Fatmawati, kader Aisyah. Yang menjahit bendera Sang Saka adalah kader Aisyah. Yang memproklamasikan kader Muhammadiyah. Kenapa ya, Pak? Muhammadiyah kok. Megawati niku nggih Muhammadiyah, ya napa? Puan niku nggih Muhammadiyah. Ketika Pak Taufik Kemas wafat, orang yang pertama kali ditelepon oleh Mega niku sinten? Prof. Din Samsudin, Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau berdua ini yang memandikan, mengkafani, mensolati bersama keluarga menurut tarjih. Kenapa ya sampai ini? Ojo ngapain-ngapain Megawati dosa sampean. Nah, setelah selesai baru kemudian diumumkan di publik. Sing Konghucu nyembayangi cara Konghucu, sing Katolik ya memang gimana? Udah milik publik. Tapi sebagai individu person Islam Muhammadiyah, ya begitu, selesai. Yang meramaikan pengajian di PP Muhammadiyah, Pak Taufik Kemas. Yang bangun mu'alimat Muhammadiyah, Pak Taufik Kemas. Yang bangun lift di Menteng lantai 1 sampai 5, Pak Taufik Kemas. Kenapa sih? Kisinan. Apa gak kisinan sampean? Nah, ketika Bu Mega jadi presiden, berapa Muhammadiyah dapat jatah menteri? Ketika SBY dapat enggak kita? 11. Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Agama Surya Darmali, diundang muktamar di Jogja, telekonferensi gitu. Oh, betul dugi SBY. Ki ngomong politik didik, ngomong Pak Rohmat. Coba. Mega jadi presiden Muhammadiyah 5, Pak. Menteri Agama Malik Fajar. Sinten Malik Fajar itu? Muhammadiyah apa NU? Langit pendidikan Profesor Yahya Muhaimin. Nopo? Menteri Keuangan Bambang Sudibyo. PP Muhammadiyah kabeh. Menteri Kehutanan Al Hilal Hamdi PAN. Kesehatan Siti Fadila Sapari, nopo 5, Pak. Ketika Mega jadi presiden. Nah ini kan kok ini fakta loh, Pak. Bukan yang akan, ini fakta politik. Nah ini makanya kita harus, mindset kita ini harus mulai diubah sekarang di Muhammadiyah. Artinya kita ini berkemajuan. Milih niku nggih sing anu ngoten, sing berpikir rada and reasoning-e lah.
Mboten mek pokoke ngono lho. Jangan pokoke, tapi reasoning. Ada alasan. Saya mboten getun. Milih Prabowo ya getun. Ini kula pas ke wadung mati-matian nih. Dadi tim sasi Prabowo. Mari nulis kalah dadak kono melok mungsuhku. Ya ngodak. Akhire aku dipoyoki kancaku melok aku lho apa. Milih Jokowi dapat gratis Prabowo Sandi. Waduh ya juga. Lah napa apa dhewe sik gegeran rung mari. Kun wis rukun maneh. Itu loh politik iki ngoten niku. Nggak bisa kita berbuat. Pak Roma pokoknya menurut saya pakai. Nek politik niku nek misalnya sama teng Malang, milih DPRD, milih kanca sing kenal. Wis partene opo terserah. Sing rene gelek Pak Roma dipilih wis. Kancane adhe Pak Roma bendino. Dengan kula niku madu wonten Pak Roma. Ono kader Muhammadiyah PDIP. Ketua DPRD Mas Madi. Ya wis tak pilih opo. Perkara dhuwur milih partai umat sak karepe dhuwur. Tapi di isor ini kan kita memang berinteraksi tiap hari. Yang bendino nulungi Muhammadiyah ya wis iku. Ya sudah. Itu yang di daerah dapil-dapil gitu. Nah, ini kita berpolitik seperti itu. Nah, termasuk Pak Fakhrudin. Setiap pagi ketika diajak sarapan Pak Harto, itu ada dua hal, Pak, yang sekarang menurut saya masih spektakuler. Yang pertama, beliau mengusulkan pendirian 1000 masjid yang terkenal dengan Masjid Pancasila. Masih ingat jenengan ya? Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ini usulannya Pak Fakhrudin. Dan Pak Harto mengatakan bangunan masjid ini salah satu syaratnya tidak boleh ada tongkat. Coba Pak Harto bisiannya Pak Fakhrudin tidak boleh ada tongkat. Dan benar saat itu hampir semua masjid-masjid di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya dikelola dengan cara Muhammadiyah, gitu. Termasuk Jalan Bandung, komplek Jalan Bandung. Jalan Bandung itu dulu para founding father Muhammadiyah Malang ngelumpuk di Jalan Bandung, gitu. Kiai Dolah, Kiai Gusti, Pak Yusriansyah, Ustadz Nawawi Hasid, wis kabeh wis Muhammadiyah itu dengan saiki pirsani. Dadi opo saiki? Itu loh hasil reformasi. Hasil reformasi ngono iku. Selesai kita ini begitu selesai reformasi selesai. NU kabeh. Entek Muhammadiyah ora lepopo. Depak iki wis departemen NU. Butuh departemen agama bisa. Ini kan problem-problem setelah reformasi. Nah sekarang Muhammadiyah mau jadi mengeras dengan rezim. Jangan. Memang ada upaya membenturkan Muhammadiyah dengan rezim. Lewat dhewe musuhan ono sing untung. Nah wis gak usah tak sebut, gitu. Nek Muhammadiyah musuh rezim, sing untung sapa? Kono. Nggak dapat apa-apa, itu musuh itu. Kita makin mengeras keliru. Wong kita dulu itu yang mendirikan negara kita kok. Mendirikan NKRI kita, Pak Harto kita, Soekarno kita, Habibie kita. Megawati juga kita. Harus diubah sekarang mainstreamnya. Nah Pak Harto itu dengan sarapan pagi itu salah satunya itu. Kemudian pada tahun 85 datang pendekar, 3 orang pendekar dari Chicago University. 3 orang ini menurut saya orang yang paling pinter di seluruh Indonesia hingga hari ini. Belum ada yang melampaui. Yang pertama Amin Rais, yang kedua Syafi'i Ma'arif, yang ketiga Nurholis Majid. Wis pendekar yang membuat paradigma berpikir Islam berkemajuan sejak tahun 80-an sampai hari ini. 3 orang ini pulang dari Chicago dengan semangat berapi-api datang ke Pak Fakhrudin.
Pak Air, kita harus punya universitas seperti Chicago. Pak Air jawab, nggih Mas Amin, monggo. 3 orang ini disuruh bikin proposal. 6 bulan kemudian ditanya, "Dos pundi Mas Amin? Sampun dados dereng?" "Belum Pak Air, kita masih seminar." 3 bulan lagi ditanya, "Gimana Mas Amin? Sudah jadi belum Pak Air? Kita masih FGD." Orang-orang pintar itu kan harus tebal kalau bikin proposal. Setahun kemudian Pak Air Fakhrudin ke istana seperti biasanya. Damel serat sak lembar dalam bahasa Jawa. Pak Harto kulo A.R. Fakhrudin badhe nyaosi jenengan bilih Muhammadiyah badhe ndamel universitas. Menawi panjenengan kersa monggo bantu. Itu salah satunya. Diantar sendiri ke istana. Cuma saat itu bukan hari Jumat. Karena bukan hari Jumat, Pak R ditanya, "Pak R apa sudah janjian sama Pak Harto?" Enggak bisa ditemui. Akhirnya surat itu dititipkan di ajudan. 6 bulan kemudian dijawab oleh Pak Harto. Muhammadiyah dipinjami tanah 35 hektar. Dipinjami, tidak dibeli. Dipinjami sampai dino kiamat. Tidak tahu namanya. Dipinjami sampai dino kiamat. Maka berdirilah Universitas Muhammadiyah Jogja. Setelah universitas berdiri, ditanya lagi, "Dos pundi Mas Amin proposali?" Dereng dados. Sampai saat ini proposal dereng dadi. Tapi universitasnya pun dadi universitas terbaik se-Indonesia. Ini gayane Pak R. Fakhrudin. Simple, sederhana, nek ngilokno niku tidak membuat orang tersinggung. Nek jenengan ana wong salat jenengan betahaken tambah kenceng betahe. Nyantai mawon. Saya ini juga termasuk salah satu anggota Mukhtasar Majelis Al-Hikmah, Pak, yang miliknya Kaji Adib Fanani. Itu anggotanya 1 juta lebih. Wong kalau di Sasana Krida itu 10.000 gitu. Kemarin 10.000. Di Panjen 15.000 nutup jalan. Ya saya nyampaikan di saat itu misalnya dia bilang, "Saya sudah 23 kali hadir dan selalu jadi penceramah di depan ahli bid'ah." Wani kula, Pak. Wani kula. Bapak Ibu injing menika ingkang badhe nyaosi Mauidhah Hasanah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu, ngoten iki. Wonten kula, Pak. Dalam bahasa Jawa. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli. Maos mek jenengan boten mireng. Apa dia lak maca sih, Pak? Ngene jero ati gitu loh. Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten slametan. Slametan mek jenengan boten kula undang. Ya. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten sholawatan. Sholawat mek boten kula speaker. Lha wis. Lah terus apa bedane Muhammadiyah kalian lho? Wong teknis. Kita itu kan hanya beda teknis. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.479 ikhtilaf. Kenapa ya? Teng kitab Syarhul Mahzab sing jenenge nuding niku lho, Pak. Tahiyat niku enten 12 macem. Enten sing at-tahiyatulillah langsung nuding. Enten sing ngenteni asyhadu kait nuding loro. Ketika nuding
digerakkan dari atas ke bawah apa bawah ke atas. Ngene-ngene sik, ngene sik apa ngene sik niku wis papat. Ada yang enggak dingin tapi diputer dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. 8. Saat noding, apakah mata kita tertuju tetap di tempat sujud atau di ujung jari? Bayo. Perkara nuding, Mbak, gegeran. Kate sujud, Hudzaifah mengatakan kudu dengkule dhisik. Gitu. Lek tangan dhisik jare kaya asu kate turu. Lek dengkul dhisik jarene kaya unta kate turu wis. Salate ngilokno kon unta, kon asu, kon unta wis gegeran. Teng masjid kula niku piting-pitingan, Pak. Lagu sol, aku dolan unta, aku kok ilon asu. Wis, gak usah melok Hudzaifah, gak usah melok Aisyah, melok mazhabe Nurbani. Napa Ustaz? Batuk dhisik. Kula gegeran salat batuk dhisik ndang gosong. Kita tuh wah berikhtilah kecil-kecil. Makin furuk, makin kenceng, makin keras. Gegeran. Lek kate banget kok sujud tangane beber apa gegem. Woi. Gitu. Siji gegem ngene apa sing ngene? Wis. Wah, beber sing tangane rapet apa beber masalah. Apa maneh? Salat rakaat tetep tawarruk apa iftiros? Masalah. Geger tok kan entek. Makanya kalau saya menyarankan, wong kita itu lu Muhammadiyah nih kumpul jelas. Urusan fikih balik nang tarjeh. Selesai bulan. Tidak usah mengikuti fatwa-fatwa ulama baru-baru podo gak jelasi. Tarjeh itu sudah kumpulan fatwa dari ulama, Pak. Ribuan ulama Muhammadiyah berkumpul. Maka diambil yang paling kuat yang disebut dengan tarjih. Tarjih sudah paling kuat. Bacaan iftitah ada 3 macam lah, kabiro boleh, wajah tu boleh, Allahumma ba'id boleh. Boleh semuanya. Bacaan ruku ada 3 macam. Bacaan sujud ada 4 macam. Kita tinggal milih. Hukumnya musik napa, Pak? Napa? Ayo, hukum musik ini mubah. Salafi haram, Muhammadiyah mubah. Oleh ngode di Mars Muhammadiyah kok. Di Mars Sang Surya. Lah kok mau balik Muhammadiyah ngomong musik haram itu lho. Ngarang itu sih. Hukum maulid. Maulid Nabi. Ayo, mubah Pak, oleh. Boleh, maulid itu mubah. Temeriki pernah enggak memperingati maulid Nabi? Ayo, biyen saiki ora tahu. Boleh. Nah, di masjid saya itu pernah ada tiang kampung dulu. 10 tahun yang lalu lah. Oh, tak larang kok. Ojo, ngono wis. Wis kenceng-kencenge gini. Jangan. Beda wis kate nyelang ora diselangi dibisui. Boleh. Tetep mulutan, Pak. Di kantor desa di Bali RW. Mari mulutan remi, catur, ngombe. Sapa yang dosa? Dosa kita. Nah akhirnya wis gak ngono. Tak oleh wis. Tahun ngarep mulutan di masjid. Habis mulutan saya kasih pengajian. Sirah Nabawi. Saweneng to yang sing dikarepno wong kampung ya ngene iki lho. Coba. Itu dakwah itu kan gitu. Lah kapan kita mau menyampaikan? Kita bergaul, bergumul, itu berdakwah. Saya punya komunitas plural di Batu. Dulu tahun 2015 35 orang. Alhamdulillah setelah 7 tahun ngaji bersama saya, ganok sing tobat.
malah muda. Dari 35 sekarang naik menjadi 186. Ayo. Akhirnya saya protes ke induk Semang, Bu, iki opo iki? Melok ngaji ora tambah tobat, tambah akeh mos aku ben ngisi ngaji. Lho anu bani. Purel itu kan digilir migrasi. Bandung, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batu itu biar kelihatan baru terus. Kalau sanjangi man rahasiane. Malah gak tahu pedok pura loh. Kandani. Nah itu. Nah Batu ini pertumbuhan kafe itu tinggi. Akhirnya banyak. Bahkan sekarang di Batu jumlah masjid dengan jumlah kafe lah ke kafe ini. Jamaah yang kadang di kafe. Kalau ngitung ini di masjid sebelah kafe wow ini masjid Muhammadiyah. Kalau hitung jamaah Isya terawih niku 45 orang. Sing nongkrong di kafe wow kira-kira wong 300. Kira-kira mek gang 50 meter. Opo, saya kira seneng nongkrong ya. Pada masjid sumpah gitu loh. Nongkrong. Terus ngaji itu pertanyaan ini buatan kok jenengan Pak. Takon berapa jumlah sholat tarawih yang sesuai sunnah? Apakah kalau kita sudah sholat tarawih di rumah boleh sholat tahajud lagi? Oh, ini orang ahli sholat ah. Wis zaman sholat bangun nopo wis. Kalau jam oleh, mbok jam 12 sampai jam 4 sama lagi sholat meneh oleh. Kurang mari subuh sholat meneh oleh bisa. Mari isrok suruk sholat sampai lohor oleh sakar sampean. Jangan sholat tuh ini jangan dilarang. Nah terus dia hanya tanya begini, Ustadz, saya tuh pernah mendengar ada Ustadz yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima sedekah dari hasil melacur dan jualan anjing. Nah saya ini boleh ndak ketika makan baca basmalah? Aku tentok Pak takoni. Kating mangan iku lho maca bismillah angsal napa mboten? Kula jawab boleh Mbak, syukur ditambahi istighfar. Nah kula mengarang jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, makan. Sing paling ayu Bu, tangleti mboten ngoten. Ustaz, kalau kita mau melayani tamu boleh tidak baca basmalah? Iya. Kalau tamu tarjar langsung jawab Kalau nggak bingung kok. Kalau kita mau melayani tamu boleh tidak baca basmalah? Nah, kalau pengajian kali pura-pura niku mboten wani, Pak. Mata menatap begitu tidak berani. Doa nggak terus loh. Boleh Pak, nang pisor batal. Lah wong lungguhe ra karu-karuan. Iso hafalan Quran iso ilang kabeh. Nah, kemarin tahun 2020 ibunya yang senior bilang, Pak Rubani nanti mulai tahun 21 syukur 20 akhir penghasilan anak mau saya potong 2,5%. Lah, ke apa Bu? Zakat profesi. Ayo, uangnya tinggal dulu zakat profesi. Lah terus ke apa Bu? Ya, ini adalah sih semua. Tak takoni sama niku. Hukumnya niku. Nah, ke apa Bu? Lah itu anak-anak nanti kan ada yang sudah expired. Orang sing men paus mulai tobat. Nah, modal yang terkumpul nanti itu buat bantu modal. Ono sing dodolan cilok, ono sing dodol bakso, ono sing ngadeg laundry. Tak bantu, Masya Allah, sepakat. Hari ini kitanya bisa bilang wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Pertanyaannya terus lapo? Mari ngilok-ngilokno terus lapo? Enggak ada yang kita kerjakan. Di mimbar khotib kenceng ngomong innamal khamru wal maisir
wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Brok di masjid kendel. Jadi di masjid kan ada wong ngombe, di masjid kan ada wong main. Coba nang pasar tak terno muni mau innamal khamru tak kayak duit 1 juta. Kisah ngundang puskesmas. Ayo kepingin ero aku mau balik sing kenceng-kenceng iku. Kok nang pasar ngomong rijsun min amali syaiton. Ayo wani ora? Ngomong kullu bid'atin dolalatin di masjid jamek. Lah di Muhammadiyah ngomong kullu bid'atin ya mencocok. Lah di masjid NU ngomong kullu bid'atin apa mudun ngono. Ketemu ahli bid'ah temenanan gak wani. Karo kancane kenceng itu loh yang menurut saya harus dirubah. Jadi kau kenceng kali koncone salah tuwidik dilokno iki dilokno. Iya. Kula nate gak beto rencang. Kula jak salat teng jagalan. Masjid sing paling top. Wis itu. Lah nek kono kan wong iki pinter-pinter apa? Jamaah pinter-pinter. Wis kula kalah, kali jamaah kalah. Puwanamu balik wis pinter-pinter dalil kabeh wis. Dalili kancane tok tapi. Termasuk teman saya itu sholat, rukuke mboten saged tumukninan jegek ketele rukun. Pasti ndangak ngeten kok. Mari sholat langsung dirubung jamaah didalili macam-macam. Mek nggih. Sampeyan itu mencuri sholat nggih, enggak ngetok. Sampeyan itu kok nggih. Geger kula kecetit. Sing dalil langsung mulih. Lah yen geger kecetit kok didalili. Dalil ki ampun ngawur didelok. Wong iku pantes didalili ora. Lah wong awam lapo dikai dalil? Wong awam iku nyuntuk gurune. Wong awam dikai dalil tambah bingung. Kula niki kadang ngajari Muhammadiyah niku koyo es telu wae saniki. Bah sekali ngaji dalile 10 karo Mas. Qur'ane 10, hadise 5. Ada lapo sih wong yang. Dan itu kan pengajaran kita itu jadi sangat formal. Saya itu jujur aja di kampus ngajar, tidak pernah pakai laptop, tidak pernah pakai LCD. Ngajar itu natap, saling menatap, nyambung hati. Nek mahasiswa ini natap LCD, proyektor. Dosen ini natap laptop lah, terus kapan ketemu nih? Itu bukan mendidik tapi ngajar. Lek ngono gak usah teko, cukup flash disk dicolokno. Mengajar itu ada transformasi nilai. Iklam anadiluka li ustadzika idzuka wa tawaddu akaluhu rif'atuka wa hikmatakan lahu wa barakatun laka. Ini ada Ta'lim Hasyim Asy'ari. Bagus menurut saya. Rendah hatimu, tawadhu'mu kepada gurumu adalah kemuliaanmu. Hormatmu pada gurumu adalah keberkahanmu. Hikmatmu kepada gurumu adalah kehormatanmu. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Lek ngisi di masjid, saya mengatakan begini, tidak semua yang di NU itu buruk, yang baik kita ambil. Tidak semua yang ada di Muhammadiyah itu baik, yang buruk kita buang. Salah satu nih perkara ndeleh sandal. Kula lek ngisi teng NU, masjid NU, sandal kula aman. Nggawa sandal kikres insyaallah aman. Soalnya karo santri ini mesti langsung diadai kresek, didekek di kantor. Kula medal langsung ditokno dekek di isor. Lek teng Muhammadiyah kula biasa nggawa sandal jepit. Soalnya sandalnya ustaz yo diide-ide. Nggih ya? Tambah ono ilang barang.
Kula ilang ping pindho. Lah iku ndek anu lek kualat ta. Kita itu terlalu egaliter, gano adab. Adab itu nomor 1. Belajar ilmu itu nomor 2, yang 1 adab. Al-Iyad, muridnya Imam Ahmad berkata, aku belajar selama 50 tahun, 30 tahun aku belajar adab, 20 tahun aku belajar ilmu. Adab nomor 1. Karena itu para ulama-ulama salaf, bila mereka berselisih, adab didahulukan. Tidak saling mentahzir, tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Adab. Berbeda itu biasa, tapi adab. Al-Iyad itu di salah muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam majelis begini pernah ditanya, wahai Imam, apakah menyela-nyelai jari tangan dan menyela-nyelai jari kaki pada saat wudhu adalah sunnah? Jawaban Imam Ahmad, tidak. Al-Iyad duduk di belakang. Dia sudah pernah mendengar hadis kalau menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki adalah sunnah. Apakah Al-Iyad langsung protes? Tidak. Diam. Nunggu teman-teman yang lain pulang. Begitu teman-teman yang lain pulang, dia datang mendekat. Wahai Imam, sesungguhnya dengan mohon maaf dulu, dengan kata-kata yang lembut. Wahai Imam, sesungguhnya saya telah mendengar hadis yang menyatakan bahwa menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudu adalah sunnah. 1 minggu kemudian di majelis yang sama, Imam Ahmad berkata, menyela-nyelai jari kaki dan jari tangan pada saat wudu adalah sunnah. Adab. Imam Syafi'i tadi saya bilang berbeda pendapat dengan gurunya 5.479 ikhtilaf. Salah satunya yang terkenal, Imam Syafi'i berfatwa kalau sholat subuh harus pakai kunut. Imam Ahmad berfatwa sholat subuh tidak pakai kunut. Ketika Imam Malik, gurunya bukan Imam Ahmad, Imam Malik gurunya wafat, Imam Syafi'i diminta menggantikan di Masjid Kufah selama 3 bulan. Sholat subuh tidak pakai kunut. Santri-santrinya bertanya, wahai Imam, bukankah selama ini Anda berfatwa sholat subuh harus pakai kunut? Kok 3 bulan ini enggak? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ini masjid guruku. Beliau berfatwa tidak pakai kunut. Apakah tidak boleh saya menghormatinya? Buya Hamka tahun 75 diundang ke Mekah oleh Raja Faisal bersama Kiai Haji Idham Khalid. Di bandara, Buya Hamka yang Muhammadiyah itu didapuk jadi imam subuh. Tiba-tiba pakai kunut. Lukman Harun, jangan kasih Ibu Lukman Harun, Pak. Lukman Harun yang puas lincah dulu. Tanya, Buya, kok pakai kunut? Apa jawaban Buya? Di belakang ada Kiai Idham. Beliau pakai kunut. Menghormati. Itu loh kita. Nah sekarang itu mari kita, ini yang disebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu tidak ekstrim, tapi moderat. Berbeda pendapat itu biasa. Pun gawan bayi, kalau orang Islam itu berpecah itu gawan bayi. Nabi Muhammad berdoa 3 hal. Ya Allah, jangan kau timpakan paceklik kelaparan kepada umatku, diijabah. Ya Allah, jangan kau kalahkan umatku dengan musuh-musuhnya, kecuali sesama mereka saling mengalahkan, diijabah. Ya Allah, jangan umatku kau cerai-beraikan, ditolak. Ditolak kita. Wong Islam itu sudah berpecah sejak Nabi Muhammad wafat.
Begitu Nabi Muhammad wafat itu sudah berpecah. Ada yang di rumahnya Nabi Muhammad dan ada yang di Bani Sakif. Berbeda pendapat sampai hari ini. Menimbulkan Syiah, Khawarij, Murji'ah itu sejak Nabi Muhammad wafat. Islam akan terpecah jadi 73, Yahudi 71, Nasrani 72. Itu sunatullah. Nah sekarang bagaimana tinggal kita menyikapi perbedaan itu. Gak bisa Pak, disatukan itu gak bisa. Jadi kalau riyo-yo ini sampai besok gitu, jarno wis. Ora usah di ya sudah riyo-yo wis ben pindho, sing penting riyo-yo gitu aja. Sing mboten angsal poso terus Pak. Poso Ramadan terus tahun iki mboten angsal. Oh beto sedina ndak apa-apa lah. Awal Ramadan beda, menentukan hari raya beda, mohon beda. Jangankan di antara kita dan NU, podo NU ini beda kok. Nggak ada aja kan ikut kita, nggak hisap. Ya memang gitu, beda-beda. Ya biar aja kita sunatullah biasa, kita saling menghormati. Jadi kita hari raya Jumat, kita menghormati yang hari raya Sabtu. Sing Minggu ta sing tenan. Lho lek mbah kula biyen malah riyo golek dina ae. Wong aboge. Walah nggih wis mokel tapi riyone sing ben. Iya. Lho ikut sing ngoten macam-macam yang macam-macam. Wong kita soal iftar dan takjil wis beda-beda. Saya puasa di Oman, di Oman, di negara-negara Teluk, di Qatar pernah. Teng mriku niku sepi kok posane, mboten kok di awake dhewe. Teng mriku mboten enten takjil, sing enten iftar. Iftar niku kurma. Membatalkan puasa dengan kurma 1 biji, 3 biji, 5 biji, yang penting ganjil. Dengan air segelas cilik pun lha dhewe mboten berontak telu. Weci loro. Kolek sak mangkok. Mulai ditakoni wis buka Mas, durung. Indonesia. Mboten enten kok awake dhewe iki. Syukur oleh awake dhewe ini syukur. Teng Saudi niku sing rame lah di Mekah kali Madinah. Macam kampung-kampung sawepe wae. Jenengan nate salat di Masjid Gua Hira, bae. Sing salat wong telu ya. Sepi nih kampung ini. Kenapa di Masjidil Haram rame? Jadi masjidnya wong sak donya. Kalau di kampung-kampung ya sepi. Ora ono imsa ora ono. Saya pernah puasa di Kanada, di Vancouver. Waktu itu musim kering. 21 jam puasanya. 21 jam Pak puasanya. Baik, jangan tanya. 21 jam. Hanya ada 3 jam kayak buka, maghrib, isya, terawih, sahur subuh 3 jam. Baik. Orang kok di Indonesia dan nggak ada orang bilang imsa ora ono. Adan ya ora ono. Mangan dewi kok wis gak nikmati lah. Tapi di Indonesia itu kita nikmat. Syiar Islam paling bagus itu di Indonesia. Di Turki Pak, bayi sepi. Cari sopo di Turki rame, sepi pol. Gak ada apa-apa nih, masjid jadi perpustakaan niku. Zamannya Pak Erdogan aja dibalekno dadi masjid. Negara paling sekuler Pak Turki itu. Paling sekuler. Oh pantai-pantai ini Turki bayu. Lah sampean delok ini masjid ya wong apik. Delok pantai-pantai kok pantai kuta kabeh. Indonesia itu Masya Allah. Kita itu adabnya bagus. Nabi Muhammad itu di Mekah mengatakan senyum sodako. Soalnya yang Mekah guyu angel. Lek teng mriki diwalik mingkem sodako. Soalnya kakean guyu. Ayo, jenengan bedakan jamaah Masjid Nabawi kali jamaah Mekah lah beda Pak. Nabawi itu kan lebih sejuk, orangnya humanis kan gitu. Tapi lah Mekah itu formal Pak, kau kenceng di Mekah.
Nopo ngoten? Nopo? Soalnya orang yang baik-baik sudah hijrah ke Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang baik-baik pindah ke Madinah. Di Mekah karya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Lah itu kan anak turunnya sekarang jadi Islam. Setelah Futuh Mekah. Wongnya kau orang gak iso guyu ah. Oh kalau nang Abu Lahab biyen bae maksud saya. Dulu kakek buyutnya itu Abu Lahab, Abu Jahal itu. Nah, yang dibuat baik-baik di Madinah. Makanya di Madinah lebih sufistik. Ahlus Sufah itu adanya di Madinah bukan di Mekah. Ahlus Sufah itu 68 orang sahabat Nabi yang tinggal di sebelah selatan mihrab. Disebut Ahlus Sufah karena mereka pakai baju suf dari domba, dari kulit domba. Kepada mereka Rasulullah berkata, lek mangan karo jari loro ya. Napa kok ngoten? Minimal jari telu, napa? Soale orang-orang ini kan makannya itu kan dari pemberian. Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dikasih 1 nampan kurma. Besoknya Abdurrahman bin Auf ngasih, yang kaya-kaya ngasih. Nah, jumlahnya 68. Lek njukuk kurma dikongkon driji loro. Cek sampai dumi. Digilir ngono lah, loro. Lah lek sampean njukuki gegem. Anjok kono wis gano. Nah, itu kontekstual. Lah saiki awake dhewe gegem ae ora apa malah jadi plastik. Nah, itu kontekstual hadisnya. Jadi aja syukur gegem ae ya keliru ta. Hadis Muhammad itu memahami hadis itu kan kontekstual. Kontekstual. Jenengan mak darawon karo driji loro ora petuk ah. Nah, itu kontekstual. Itu barangkali Bapak sekalian. Jadi mari insyaallah kita Muhammadiyah itu organisasi yang paling bagus Pak, di dunia, bagus. Karel Butterington pernah menyebut Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati. Nah, beda kita dengan NU, kalau NU itu holding, Muhammadiyah itu company. Semua amal usaha di Muhammadiyah itu milik persyarikatan, tidak dimiliki pribadi. Katanya maka Gus Dur mengatakan di Muhammadiyah itu organisasi ini sugih, tapi pengurusnya orang gablek. Nah, di NU sebaliknya. Kalau di NU organisasi ini orang duwe, sing sugih pengurusnya. Karena semua amal jadi milik pribadi. Yayasan bisa diturunkan ke anak cucu. Itu semuanya. Nah, di Muhammadiyah tidak. Nah, ini Muhammadiyah. Maka tapi juga ada loh sekarang itu ada kelompok yang mengatakan berorganisasi ku bid'ah. Nggih, enten ah. Enten lho sing ngomong ngoten. Organisasi bid'ah. Tapi ketika ngomong organisasi bid'ah, ngetekno yayasan lah. Lah apa bedane yayasan karo organisasi? Itu ada loh Pak. Maka janganlah kita kembali ke Muhammadiyah. Kita dasar Pak Muhammadiyah itu. Maka sekarang yang kurang-kurang kita anu lah. Yang kurang-kurang kita tambal sulam. Kekurangan kita salah satunya berjamaah, ini yang kurang. Kultural kita kurang. Kultural. Kita terlalu formal. Maka banyak bapak-bapak pimpinan coba ngadakan kegiatan-kegiatan yang kultural. Sekali-sekali kundangan arah apa Pak? Kundangan di bangku masjid, tasakuran gitu loh. Lah dhewe iki wis nyelamati wong mati ora. Nyelamati weton wis ora. Wis ora, mosok ngekei mangan wong pengajian kate ora bisa. Nah, kapan amali? Wah, amali mentan kabeh. Memberi makan itu bisa mendekatkan hati loh, Pak. Memberi makan. Itu bisa mendekatkan hati. Kundangan itu sunnah. Kundangan sunnah. Nabi Muhammad sering belum makan rodo enak mesti ngundang kancane. Ada teman lagi nyembelih kambing diundang. Lah ditungani gitu loh. Tungani yang cara Islam. Saya di kampung saya itu saya juga ketua jamaah tahlil.
Tapi tahlil wis gak ono, khususan wis gak ono. Udah gitu saya. Langsung Fatihah, baca doa, makan bersama, pulang, selesai. Apa aneh sih beda? Kita kan kadang-kadang yang adu kan tawasulnya itu, ya tawasulnya dihilangi. Gitu loh, dakwah itu gitu. Di Jogja itu Muhammadiyah lebih kultural. Beduk masih ada loh Pak di Masjid Kauman Jogja. Gitu. Di sini beduk wis haram. Boleh beduk. Masjid tua tidak tukar beduk Mas. Oh, tak tukar beduk. Sementara di masjid NU beduk wis gano, di aku ten nunduk beduk Mas. Dawur kate lapo masjid-masjidku dhewe. Dhewe aku. Kita gitu. Saya itu mari kita kita coba makanya di pendekatan tarjih itu kan ada 3. Bayani, burhani, irfani lah. Kita yang kurang di irfani. Irfani itu pendekatan spiritual, sufistik. Kita itu ngaji ini formal tok. Sing sholat sing ditakoni mek berapa jumlah rakaat? Ya apa carane ngaten? Ya apa carane lungguh? Ya apa bacaan yang benarnya itu? Tapi pernah enggak kita mikir bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin? Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jangan pun nanti mi'raj enggak dengan sholat. Orang tahu, karena hanya mikir bacaan, mikir gerakan. Tapi kita tidak pernah bisa mi'raj. Nah, mi'raj itu harus dilatih dengan spiritual. Maka sampai, sekarang saya jangankan menen, ada salah seorang sufi namanya Yazid Al-Bustami. Dia tasbihnya bukan subhanallah. Kalau kita kan subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi. Ada Sayyidut tasbih. Udah sakit gitu. Juwariyah, Sayyidah, Juwariyah itu istri Rasulullah. Ketika giliran Nabi, Rasulullah datang habis subuh. Tapi Juwariyah masih wiritan. Rasulullah jalan-jalan. Dibaleni meneh, sik wiritan maneh. Jalan-jalan lagi. Dibaleni meneh, sik wiritan maneh. Bareng surup, Rasulullah takon. Kon mang lapo sih, Ju? Nek wong mosok kene. Kon mang lapo sih, Ju? Aku moro ping 3 arep kok reken. Saya masih dikiran. Dikira opo? Maca subhanallah harus masalah. Sing kok waca mulai subuh sampai suruk, Bang. Ambek sing tak waca pisan padha. Sayyidut tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sama dengan 1000 tasbih. Ngoten Bu. Mun wiritan mawon bapak diurus. Bapak-bapak pena ya, suruk. Itu kan kadang-kadang gitu. Ada amal-amalan itu untuk orang miskin, mohon maaf. Ben mari salat maca tasbih ping 33. Maca takbir ping 33, maca tahmid ping 33. Niku amalane wong ora duwe. Wong sugih mek ping 11. Ngoten, Pak. Habis itu kemudian diamalkan. Nah, Abu Bakar curiga, iki aku wis muli kok Abu Zar gurung muli. Takoni, "Mau lapo kon?" "Oh, rahasia." Lah rahasia. Lah kan akhire budaknya Abu Bakar ditakoni disuap. Kono gak kono tak pecat lho. Kira ngoten gitu-gitu lho. Anu kula kali Kanjeng Nabi dipun warai. Napa? Kula diken mau tasbih ping 33, takbir ping 33, tahmid ping 33. Lah cek apa? Biar sami kali jenengan. Oh, ngono ta. Meni Abu Bakar melok ping 33. Lah niki lha ping 33. Abu Zar protes dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya napa niki? Wong sugih melok pisan nih.
Dari Kanjeng Nabi lah ngono iku, Gusti Allah iku merendahkan dan meninggikan karunia, ngoten Pak. Nah, makatan Bapak sekalian yang bisa sampaikan, monggo kalau ada tanya jawab nggih. Nggih, monggo, nggih. Nek saged kula jawab, boten saged nggih semua yo, ya. Monggo. Nggih. Tentang dakwah kultural. Nggih. Kebetulan itu ada di sini. Pada beberapa bulan yang lalu itu saya diundang acara yang diadakan oleh teman-teman NU. Atau dalam hal ini Pemkot atau apa yang mewakili Gandengan. Oh, nggih. Saya pikir ini apa ini? Akhirnya jujur aja nggak datang. Ya karena pemahaman saya, ya bandengan atau jaran dan sebagainya itu, ya Syirik. ya jelasnya belum pernah dan pemahaman saya di luar ini lebih Nih. terusnya dari si akidah dan sebagainya. Nah ini kira-kira gimana? Nggih. Kula niki teng Pediam Batu saiki kita dados majelis tabligh dan dakwah komunitas. Woi, pengajian kula mboten ngeten. Sing teko pemuda Pancasila 200. Saat pagi. Tak tekakno. Dakwah komunitas kan komunitas bro, komunitas bandengan, komunitas ahli sholawat, tekakno didakwahi. Saya dulu itu di kampung saya ada bandengan. Di Batu kan bandengan top Mas. 1000 bandeng sampai tadi apa itu ikon di haki. Dulu juga ada mubalek yang bilang bandengan syirik. Wah, kerungu. Dadi di ngarepe masjid Mas. Oh, Pak, dadi. Anu yo. Lek adan mandeg, tambatan digeyetno. Ayo, salah ngomong. Itu bil hikmah. Nah, terus saya kan waktu itu ketua BPD. Terus tak takoni. Piro regane ndas itu ndas bandeng. Itu saya kepanur telu. Kula nyumbang telu. Sak masjid Nurbani ki opo sih? Syirik, membantu kesyirikan. Wes dalile metu kabeh. Aku wis meneng ae. Begitu main bandengan tak celuk. Rek gula wedan laso ya. Oh nggih, Pak. Lah batu bandas telu Ku adan leren ya. Oh nggih, Pak, nggih. Beres. Leren temenan. Ngasuh. Mari ngasuh. Lah ngono timbang dik embong lah dik latare masjid kulo aja orang ganggu. Angsal Pak oleh mlebu di masjid. Kalau sing iso adan arek enten Pak, adan. Lah dakwah kok. Lah kula niru Pak Erfa Krudin niku wae. Adan. Mbok mabuk ora roh sampe adan. Ngono iki ana sing salat iku 3-4 niku. Dakwah ngoten Pak. Jadi ini dakwah gitu loh. Dakwah itu kan saya bedakan umatnya ada 2 kan. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Kalau jenengan ini umat ijabah, sampun sholat, sampun poso, ini kan ijabah, tinggal tausiah. Lah umat dakwah itu orang yang di luar kita itu loh. Nah di luar kita ini siapa yang bertugas? Mubaleke gelem ceramah lek diundang. Lek gak diundang ya ora gelem ceramah. Nggih to? Lah kula niki ngoten lek gak gelem ceramah diundang, mulai disangoni penak men. Wah enak mubalek niku. Nah, termasuk Pak Erfa Krudin itu luar biasa. Saya tuh pernah lihat Gus Dur begini. Salah satu kewalian Gus Dur itu kan kedermawanan, dermawan. Nah, Gus Dur itu pernah duduk dengan Gus Mus. Ono wong teko ngoten. Mengatakan wis bojone loro sing mau macam-macam. Berbui-bui. Gus Mus bilang, wong iki nggoroi. Tapi sama Gus Dur orang nggoroi malah dikei duit 5 juta.
Gusmus tanget lho. Gus, kula nggoroi. Kok malah sampean kaya akeh. Jawaban Gus Dur iya. Kenapa kok nggoroi? Mergo saking butuhe. Coba ini lho, Pak, hikmah. Kenapa nggoroi? Mergo saking butuhe. Kedermawanan. Buya Syafi'i itu, Pak. Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau ada mahasiswa IMM, HMI, terus nggak kuat bayar SPP, itu kan datang ke rumah Buya. Terus nggak kuat bayar kos, datang ke rumah Buya. Buya saya nggak bisa bayar SPP, datang masuk kamar Buya. Terus bawa 5 amplop dikasihkan. Saya tidak tahu ini isinya berapa. Ya hasil ngaji-ngaji itu. Hasil ngaji itu kan Buya tidak pernah buka. Nggak pernah buka, terus dikasihkan. Wis bu isi di piro ora pakai. Jadi memang ya kiai-kiai itu begitu. Begitu. Kayak saya ini uangnya muter aja kan. Muter. Proposal di omahku ya akeh. Kadang wis tak 250, kadang 300. Baru bali kok medhi temen sih. Proposale kok wandel dikek 250. 250 lek awakmu tok, Bro. Lalu 10 apa gak 2,5 juta. Perasaan aku perusahaan dah. Bales paling. Kulo ben mahasiswa pegawaiane yang ngono. Nggih proposal nang Pak Ridwan Adnan, Pak Yusri Hansa, nang Pak Sakat. Wis sing jajan yo iya, wis bayar nasi bungkusan. Bayar. Nggih berat. Nah itu enggak apa-apa itu. Banyak orang Muhammadiyah itu kan Islamnya nyok. Muhammadiyah itu Islamnya nyok. Tiang Muhammadiyah niku ngajine sederhana, hasilnya luar biasa. Niku Muhammadiyah. Ngajine mboten daki-daki. Sama zaman titeni sing ngaji daki-daki ku lapo, lak lapo-lapo. Kula wis sayu kepengin eruh iki wis. Wong sing ngajine top. Lek sembayang hadise soke kabeh kepengin eruh sih kon dikini sembayange opo rupane. Lah ya padha mek kancane. Takbire ya wis ngono iku. Sujude puwat hati sing wis 100 pisan. Alah padha ae aku. Nggih padha ae. Wae rukuk ya wis ngono iku, wae sujude ya wis ngono iku. Ora sing ngomong persis sujud karo Rasulullah bae wae ramen tak guronani. Iki lho sing salate persis Rasulullah, enten sing wani ngaku ngoten. Tak guronani. Ini lho Allah. Tidak bisa Pak kita itu, tidak bisa. Nah itu makanya kita itu saling tabayun, saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Nah Muhammadiyah itu begitu. Pak Fakhruddin, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu. Jadi memang, nah intinya Kiai Dahlan itu kan sebetulnya bukan dipurifikasi, tapi ditajdid. Pembaruan. Tarjih itu berdiri tahun 27. Kiai Dahlan wafat tahun 22. Jadi Dahlan itu dulu pikirannya modern. Yang paling modern dari Kiai Dahlan itu apa, Pak? Yang sampai hari ini kita pakai. Khutbah Jumat pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dahlan, Pak. Padahal itu masuk ibadah mahdhur. Rukun diubah kali Kiai Dahlan. Damel basa Jawa. Ulama sa Indonesia geger. Dahlan Kiai gendeng, Dahlan Kiai kafir, Dahlan Kiai sesat coba. Lah khutbah Jumat pakai bahasa Jawa kok. Tapi sekarang lihat semua masjid di Indonesia, Brunei, Malaysia pakai bahasa Melayu. Itu pembaruan Kiai Dahlan. Itu yang oleh Gus Dur disebut kemenangan Muhammadiyah atas NU adalah kemenangan dialektik yang awalnya dibantah, ditasabuhkan, disesatno, terus ditiru rame-rame. Sing nomor loro napa, Pak? Ini bukan Kiai Dahlan ini. Ini Bang Iman. Kebaktian Ahad pagi. Lagi. Iki ono dalile ora iki, Pak?
Malam Jemuah Pak Pasya doa wis ono dalil. Minggu isu gak ono. Minggu pagi bersih di gereja. Hadisnya jelas. Jumat buat umat Islam, Sabat dike wong Yahudi, Minggu dike wong Nasrani. Muhammadiyah melok. Ayo, apa iki? Soale praine Minggu. Teng Masjid Taqwa teng Batu niku, kula umumake teng jamaah, para jamaah ndek ngarepe kan pasti gereja Pantekosta, Mas. Saya mohon para jamaah untuk jamaah semuanya bawa kopiah yang laki-laki. Buat apa Pak Nurbani? Biar saya bisa membedakan buyarani Pantekosta karo buyarani Ahad pagi. Lah metune bareng. Jam 6 mlebu jam 7 metu bareng. Ayo. Nah, ini kan ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh kano bid'ah gitu loh, Pak. Yang ada bid'ah itu ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh itu begini, ini tidak apa-apa. Lapo kok Minggu, soalnya Senin upacara. Lapo kok gak Selasa kerja. Lah kok beri Minggu ya Minggu gitu loh. Lah dia lagi libur Minggu sih. Ya sudah enggak apa-apa. Oh ini bukan niru gitu loh. Walau cuma podo pakai celana itu ya tak sabuk. Yang pakai celana itu orang Eropa Kristen, berarti yang celana Kristen ora. Bahaya ngomong menyerupakan dianggapan itu bahaya. Harus mahdoh. Kalau enggak mahdoh bukan. Bid'ah enggak ada di ghairu mahdoh. Yang hanya ada pada ibadah mahdoh. Itu tarjih Pak Yunahar Ilyas. Ngoten. Wak dhewe wong ditutup saben kano tuntunan Rasulullah bid'ah. Ngingu manuk bid'ah mesti lah lapor suwe ngingu manuk. Kowe itu Ustaz Salafi kuali bertop lho. Ngingu manuk bid'ah, ngingu iwak bid'ah. Yo opo mancing bid'ah ya mesti ta di Arab kano kolam. Oh betah yo sembarang-barang sing gak ditutur Rasulullah betah yo apa yo. Kemaruk betah. Ini betah ndak lah. Oh kita itu karena juga misalnya begini. Kunut subuh itu betah apa khilafiyah? Khilafiyah. Tahlil itu khilafiyah apa betah? Khilafiyah. Khilafiyah ki ora apa-apa. Kirim hadiah pahala itu khilafiyah apa betah? Khilafiyah. Kalau khilafiyah jangan dikencengi wong khilafiyah ki ono dalile. Justru saya ini termasuk jujur Pak, saya tidak ngajak. Kalau hadiah pahala itu saya pribadi nganggap sampai Pak. Pribadi. Karena Imam Ahmad berkata sampai, Ibnu Taimiyah berkata sampai. Yang bilang nggak sampai Imam Syafi'i. Nah, Muhammadiyah kadang ini lucu Pak. Meskipun Muhammadiyah itu tidak bermazhab, tapi banyak fatwa-fatwanya itu mirip Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bismillah dalam sholat jar, Imam Ahmad sir, kita sir, ya toh? Sholat subuh Imam Ahmad nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tahiyat Imam Syafi'i baca Sayyidina, Imam Ahmad nggak pakai Sayyidina, Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina. Sholat taraweh Imam Syafi'i 23, Imam Ahmad 11, Muhammadiyah 11. Giliran kirim pahala Imam Ahmad berkata sampai, Imam Syafi'i berkata tidak sampai, Muhammadiyah melok Imam Syafi'i loh. Kalau tadi melok Imam Syafi'i ya, ini rotok gak jelas ya. Atau gak jelas itu. Saya tidak nyuruh. Kalau saya melok. Bapakku berdiri tak kirimi pahala. Teko alhamdulillah, gak teko aku gak rugi. Lek teko yo dinteni, lek gak teko ndahni lek ngenteni. Kula nggak. Bismillah monggo, gak usah kula ndak ngajak saya. Tarjih berpendapat ndak sampai. Tarjih berpendapat ndak sampai. Pengaten saya kurang lebihnya mohon maaf, saya langsung ke Jombang soalnya. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.